Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
تبت إليك وإني من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunayya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku tentang diktat nasekah, ya, nasekah atau nama lainnya akikoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasekah nama lain dari akikoh. Sebagian ulama memilih nama nasekah atau sembelihan daripada nama akikoh, yaitu pemotongan. Berdasarkan hadis, la yuhibbullah il uquqa wa man ulada lahu walada fahaba an yasuka anhu falaisa ka'anil gulami satana makana fa'atana wa anal jariyah syatan. Yang artinya, Allah tidak menyukai ukuk, yaitu durhaka kepada orang tua. Siapapun terlahir anak baginya, lalu dia suka untuk menyembelih bagi bayinya, hendaklah dia sembelih untuk bayi lelaki 2 kambing yang semisal, dan untuk bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 7630. Namun nama akikoh juga dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang kedua, hukum nasekah atau akikoh ada 2 pendapat. 1 wajib, yang kedua sunnah muakkadah. Ini yang wajib itu pendapatnya Hasan Al-Basri dan Dohiriyah. Dalil penguat wajibnya nasekah yaitu di dalam hadis al-aqiqatu haqqu anil gulami syatatin mata kafi fi'atani wa anil jariyati syatan. Yang artinya, akikoh itu hak wajib untuk bayi lelaki 2 kambing yang semisal, dan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ahmad dari hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Hadis ini sahih di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 4133. Dalam hadis yang lainnya, al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Yang artinya, anak itu tergadai oleh akikohnya, disembelihkan untuknya di hari ke-7, diberi nama dan digundul kepalanya. Hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Samurah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih dalam kitab Shahihul Jami' nomor 4184. Ya, jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang akikoh, itu disembelih untuk seorang bayi di hari yang ke-7, terus diberi nama itu juga di hari yang ke-7, dan digundul kepalanya. Jadi ini rambut itu dibersihkan, digundul, ya. Murtahan, tergadai, dalam hadis ini dipahami nasekah atau akikoh bagaikan gadean, yaitu wajib untuk ditunaikan, ya, tamamul minna. Ini ada keterangannya. Penafsiran Imam Ahmad
Anak jika tidak dinasihkahi atau diakikohi tidak dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya jika anak itu mati. Tafsir yang dipilih Ibnu Qayyim, anak tersebut tertahan dari kebaikan yang ditujukan kepadanya. Tamamul minna. Ya, ini keterangan tentang murtahan, ya, tergadekan. Ya, ini dijelaskan tadi, tergade dalam hadis ini dipahami bahwa nasekah atau akikah itu bagaikan gadean, yaitu wajib untuk ditunaikan. Yang kedua, dalil tidak wajibnya nasekah atau akikah. Jadi dalil yang diwajibkannya, sekarang dalil yang tidak diwajibkan nasekah atau akikah, yaitu pada kalimat fa'haba an yansuka pada hadis pertama dalam buku ini. Imam Ahmad saat ditanya tentang hukum nasekah berkata, adapun wajib aku tidak tahu, aku tidak mengatakan wajib. Dalil paling keras tentang ini adalah bahwa seseorang tergade oleh akikahnya, ya, tamamul minna, wallahu a'lam. Sekarang yang ketiga, waktu nasekah atau waktu akikah kapan itu? Ada yang disepakati, ada yang tidak. Jadi ada yang disepakati, ada yang tidak. Yang pertama yang disepakati itu hari yang ketujuh dari kelahirannya. Mari kita lanjutkan, kita ulang dulu. Yang ketiga, waktu nasekah atau akikah. Ada yang disepakati, ada yang tidak. Yang pertama yang disepakati itu hari yang ketujuh dari kelahiran. Yang kedua yang diperselisihkan itu kelipatan hari ketujuh, yaitu ke-14 dan ke-21. Imam Malik berkata, jika hari ketujuh terlewat, nasekah atau akikah itu gugur. Sementara itu, Tirmidzi menukil bahwa ahli ilmu menyukai jika tidak siap bernasekah di hari yang ketujuh, maka dilakukan di hari yang ke-14. Jika tidak siap juga, maka di hari yang ke-21 di dalam kitab Tamamul Minnah. Hadis tentang nasekah atau akikah hari yang ke-14 dan 21 adalah hadisnya dhaif di dalam kitab Ithaful Karim, wallahu a'lam. Ya, itu tentang waktunya, waktu akikah. Sekarang yang keempat, menghitung hari yang ketujuh. Ada dua pendapat. Yang pertama, hari pertama tidak dihitung kecuali jika lahir sebelum fajar. Itu pendapatnya Imam Malik. Yang kedua, hari pertama dihitung. Itu menurut pendapatnya jumhur. Ibnu Qayyim memilih pendapatnya Imam Malik di dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, ya, dan beliau tidak menukil pendapat jumhur di situ. Sementara Syekh Utsaimin memakai pendapatnya jumhur, wallahu a'lam. Ya, jadi dihitung hari pertama dihitung. Itu menurut pendapatnya jumhur, ya, dan dipakai oleh Syekh Utsaimin. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu nasekah bagi bayi laki-laki, ya, akikah bayi laki-laki. Itu terdapat dua pendapat. Ya, kita ulang ya di sini. Yang kelima yaitu nasekah atau akikah bayi laki-laki. Terdapat dua pendapat. Satu, disunahkan 2 ekor kambing, mazhabnya jumhur. 2, seekor kambing, mazhabnya Imam Malik. Pendapat pertama lebih kuat karena dalil disunahkannya nasekah atau akikah
itu dengan 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki adalah sahih, yaitu pada kalimat anil gulami syatani mataka fa'atani, yang artinya pada hadis yang lalu, yaitu di Ithaful Karim. Namun demikian boleh 1 ekor kambing jika 2 ekor memberatkan, ya. Jadi ini bagi mereka yang punya anak laki-laki, jadi anjurannya yaitu 2 ekor kambing, ya, tapi boleh 1 ekor kambing jika 2 ekor kambing itu memberatkan. Dalilnya Ani Ibni Abbasin ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain kabasan, yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing gibas. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2841. Hadis ini sahih. Hanya saja hadis ini diriwayatkan Nasai dengan lafaz kabasaini, masing-masing 2 ekor kambing gibas, dan lafaz ini lebih sahih menurut Syekh Al-Albani, wallahu a'lam. Sekarang yang keenam, nasekah bayi perempuan atau akikah bayi perempuan. Disunahkan untuk dinasekahi atau diakikahi dengan 1 ekor kambing. Dalilnya yaitu pada kalimat wa anil jariyati syatun pada hadis yang lalu. Mengapa untuk bayi perempuan hanya 1 ekor kambing? Konon dulu penjenguk bayi laki-laki lebih banyak, sehingga diperlukan hidangan yang lebih banyak pula. Wallahu a'lam. Sekarang yang ke-7, syarat hewan nasekah. Syaratnya hewan akikah. Ada 2 pendapat. 1, nasekah sama dengan nusuk atau korban haji dan kurban Idul Adha. Tidak boleh berupa hewan yang cacat. Pendapatnya Imam Malik. Kedua, nasekah tidak disyaratkan seperti pada kurban. Syarat sah hewan kurban adalah 1, berusia musinnah, kalau bahasa Jawanya itu poel. Yang kedua, selamat dari 4 cacat yang tertera dalam hadis tentang hewan kurban, ya. Adapun dalil pendapat kedua adalah lafaz syatani mataka fa'atani, yaitu 2 kambing yang semisal. Karena kambing di sini disebutkan secara mutlak tanpa persyaratan. Namun kata semisal menunjukkan harus selamat dari cacat yang fatal, karena kafa'ah semisal tidak berlaku untuk yang remeh. Karena itu 4 cacat yang tidak sah untuk hewan kurban hendaklah dihindari pula. Di dalam kitab Ithaful Kiram, kata kambing menunjukkan bahwa nasekah atau akikah harus berupa hewan yang sudah besar sehingga dapat disebut kambing, bukan cemple, ya, bukan anak kambing. Itu dijelaskan di dalam buku Ithaful Kiram. Sekarang yang ke-8, hewan betina untuk nasekah, ya. Jadi kambingnya
ya, kambing betina untuk nasekah atau untuk akikoh. Itu bagaimana? Boleh atau tidak? Persis seperti hewan kurban Idul Adha, yaitu nasekah atau akikoh, itu boleh berupa hewan betina atau jantan berdasarkan hadis yang sahih. Anil gulami syatani wa anil jariyah syatan layadorokum adukronan kunna am inasan. Untuk bayi laki-laki itu 2 kambing, dan untuk bayi perempuan itu 1 ekor kambing. Tidaklah memadoroti kalian apakah kambing jantan atau betina. Hadis riwayat Imam 3 dari hadis Ummu Qurs radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih di dalam kitab Shahihul Jami' nomor 4106. Yang ke-9, nasekah dengan selain kambing. Ini ada 2 pendapat. 1, nasekah atau akikoh harus berupa kambing. Itu menurut mazhab Dhohiriyah. Yang kedua, boleh berupa kambing, sapi, onta menurut mazhab Jumhur. Pendapat pertama merujuk pada fatwanya Aisyah radhiyallahu anha yang berkata saat disarankan untuk bernasekah atau berakikoh itu dengan onta. Aku berlindung kepada Allah. Akan tetapi seperti sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan 2 kambing yang semisal, yang diriwayatkan oleh Baihaqi nomor 9 strip 301. Ya, pendapat ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Mundir di dalam kitab At-Tamam. Dalil bagi mazhab jumhur adalah man wulidalahu gulamun falyaiqqa anhu minal ibili awil baqari au gonami, yang artinya siapapun terlahir seorang anak baginya, hendaklah dia berakikoh untuknya berupa onta, sapi atau kambing. Hadis riwayat Tobroni dalam As-Shonghir nomor 229 dengan sanad yang dhaif. Ya, Abdul Malik bin Ma'ruf bersendiri dalam meriwayatkannya. Jadi hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Al-Iraqi berkata, hadis tersebut diriwayatkan Tobroni dengan sanad dhaif, sanad yang lemah, dan diriwayatkan juga oleh Abu Syah dalam Al-Adhohi dengan sanad yang hasan. Syekh Albani mendhaifkan pula sanad Tobroni, namun sayang beliau tidak menyebutkan tentang sanad dari Abu Syekh. Untuk kehati-hatian lebih baik memakai pendapat pertama di dalam kitab Tamamul Minna, wallahu a'lam. Jadi yang pendapat yang pertama tadi apa? Yaitu nasekah atau akikoh itu dengan kambing, ya, berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di atas tadi. Perhatian, jika bernasekah atau akikoh dengan sapi, tidak boleh berserikat 7 orang untuk seekor sapi, atau seperti dalam kurban. Untuk nasekah seekor hewan berlaku untuk seorang bayi saja. Ini di dalam kitab Tuhfatul Maudud, wallahu a'lam. Kita lanjutkan sekarang yang ke-10. Nasekah dengan selain al-an'am. Ya, akikoh, ya, nasekah itu akan artinya akikoh atau akikoh. Jadi akikoh itu dengan selain al-an'am, binatang ternak. Ya, salah satunya ini disebutkan binatang ternak itu apa aja. Al-an'am adalah onta,
sapi atau kerbau dan kambing. Ulama sepakat bahwa nasekah atau akikah harus berupa al-an'am. Pendapat selain itu dinilai syadz, ganjil, sehingga tidak dianggap. Diriwayatkan oleh Abu Hir, ghafarallahu lahu wa li ummih, bahwa beliau, ya, jadi ini tentang nasekah atau akikah itu yang dijelaskan di sini. Dengan al-an'am, binatang ternak, itu adalah unta, sapi, kerbau dan kambing. Ya, selainnya nggak boleh. Ya. Tapi kalau sunnahnya Nabi tadi yang di atas tadi itu dengan kambing, ya. Bagi anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1. Terus yang ke-11, doa saat menyembelih nasekah. Boleh berdoa, boleh juga tanpa doa. Adapun bismillah sebelum menyembelih hukumnya wajib. Ya, berdosa jika ditinggalkan secara sengaja dan disembelihnya tidak, dan sembelihannya itu tidak halal. Ya, jadi dalam penyembelihan boleh dengan berdoa, boleh juga tanpa doa. Adapun yaitu mengucapkan bismillah sebelum menyembelih itu hukumnya wajib, ya. Berdosa jika dia tinggalkan secara sengaja dan nanti sembelihannya tidak halal, ya, kalau tidak menyebut asma Allah, bismillah, ya. Jadi bismillah itu merupakan hukumnya wajib di dalam menyembelih binatang tadi, ya. Imam Ahmad berkata, saat menyembelih nasekah, ya, saat menyembelih akikah, dibacakan bismillah dan disembelih dengan niat seperti pada penyembelihan kurban. Jadi harus ada niat, ya, ini niat untuk kurban, ini niat untuk akikah, itu harus ada niatnya. Komentar Ibnul Mundhir, hal itu baik, namun jika meniatkan nasekah tanpa dilafalkan itu sudah cukup insya Allah. Jadi niatnya hanya di dalam hati itu tidak apa-apa, ya. Ini menurut pendapatnya Ibnul Mundhir, ya, hal itu baik, namun jika meniatkan nasihat tanpa dilafalkan itu sudah cukup insya Allah. Qatadah ditanya tentang cara penyembelihan nasekah, cara penyembelihan akikah. Beliau berfatwa, hewan dihadapkan ke kiblat, lalu pisau diletakkan pada lehernya, lalu diucapkan. Ini di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah nomor 24.271. Jadi ini kalau di sini disebutkan apa bacaannya, ya. Allahumma minka walaka akiko fulanin bismillahi Allahu akbar. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Qatadah. Jadi dengan membaca Allahumma minka walaka akikotun fulanin bismillahi Allahu akbar. Jadi fulan ini menyebut namanya bayi, ya, yang artinya ya Allah, ini darimu dan untukmu akikah bagi fulan, yaitu nama bayi itu disebut, misalnya namanya Abdurrahman, ya disebut akikah bagi Abdurrahman. Jadi Allahumma minka walaka akikatu Abdurrahman bismillah Allahu akbar. Jadi gitu, ya. Yang artinya tadi misalnya Abdurrahman berarti ya Allah, ini darimu dan untukmu akikah bagi Abdurrahman dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Jadi ini doa, ya. Doa senada diriwayatkan juga secara marfu oleh Abdur Razak dalam musannafnya,
nomor 7963. Wallahu a'lam. Ya, jadi ini tentang doa saat menyembelih. Ya, boleh pakai ini tadi, doa yang dijelaskan oleh siapa tadi, Qatadah, ya. Boleh hanya membaca dengan bismillah. Tapi bagi mereka yang mau menyembelih harus punya niatan. Ini niatan untuk akikoh, ya, tanpa dilafadzkan, tanpa dibanteni sudah cukup menurut pendapat yang di atas tadi. Kalau yang dari Qatadah ini membacanya seperti hampir sama dengan kurbannya. Jadi Allahumma minka walaka, tapi di sini ditambahi akikotun fulan. Ya, akikohnya anak, namanya anak yang akan diakikohi namanya siapa disebut. Setelah itu mengucapkan bismillah, Allahu akbar. Ini tadi ada keterangan yang di atas, ya, yang nomor 1. Doa yang sangat disukai Abu Hir ialah berdasarkan asar sahih riwayat Bukhari dalam Abdul Mufrad dari Ibnu Sirin, muridnya Abu Hir, Abu Hurairah, juga lebih beliau sukai daripada Abu Hurairah karena Hir itu adalah mudzakkar, jantan, sementara Hurairah itu mu'anas, betina. Wallahu alam. Ya, kita lanjutkan sekarang yang ke-12. Distribusi atau penyaluran daging nasekah atau daging kurban. Jadi disalurkan kemana, ya, atau didistribusikan kemana daging akikoh atau daging nasekah. Ibnu Sirin ditanya, nasekah boleh dimakan keluarga bayi? Beliau menjawab, iya, tapi tidak dimakan semuanya, sebagian disedekahkan. Di dalam kitab Tamamul Minnah. Jadi daging kurban itu boleh dimakan oleh keluarganya si bayi, dan jangan dimakan semua, tapi selainnya itu disedekahkan, ya, dengan berupa daging atau dimasak, setelah itu dibagikan atau dimakan di situ. Seperti tadi yang di atas tadi, para sahabat itu diajak untuk makan, ya, makan dari akikoh, ya. Dan yang ke-13, haruskah nasekah dimasak? Ini jawabannya tidak harus dimasak, karena tidak ada satupun dalil yang menyunahkan untuk memasaknya atau membagikannya. Itu semua mubah atau boleh, ya. Jadi ini enggak ada ketentuan dagingnya akikoh, ya, dagingnya nasekah, ya, itu dimasak atau dibagikan daging, itu enggak ada ketentuannya, ya. Jadi boleh sampean masak, setelah sampean masak sampean bagikan, atau daging yang mentah sampean bagikan, ya monggo, ya. Ini perkataannya Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad ditanya apa yang harus diperbuat terhadap daging nasekah atau daging kurban, maka beliau menjawab, terserah Anda, di dalam kitab At-Tamam. Jadi dimasak lebih utama karena penerima tinggal makan tanpa harus memasak, ya, tengok-tengok nemu getuk. Wallahu alam. Ya, jadi ini tentang penyaluran, tentang apa, dagingnya boleh dimasak, boleh tidak. Jadi terserah dari yang punya hajat atau yang punya keperluan tadi, ya, bagi yang apa tadi, yang mengakikohi, ya. Yang ke-14, jika tidak menyembelih nasekah, ya. Jadi ada orang yang misalnya tidak mampu untuk berakikoh, itu gimana? Jika tidak menyembelih nasekah atau akikoh,
Menurut Imam Bukhari, jika tidak menyembelih nasekah, tidak menyembelih akikah, maka penamaan bayi itu dilakukan di hari pertama kelahiran. Jadi kalau tidak mampu untuk mengakikohi, maka pada kelahiran pertama itu langsung diberi nama. Ini di dalam kitab Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamai putranya yaitu Ibrahim itu di hari pertama kelahiran. Beliau juga memberi nama Al-Mundir, seorang putra sahabat, di hari pertama kelahirannya. Ini dipahami oleh Imam Bukhari untuk bayi yang tidak dinasekah atau tidak diakikohi demi mengkompromikan antara dalil dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ya, jadi ini di dalam kitab Bukhari, kalau nggak salah di kitab bab akikoh, ya, tentang masalah pemberian nama. Ya, kalau orang itu tidak bisa mengakikohi hari ketujuhnya, maka pada hari yang pertamanya itu langsung diberi nama bayinya itu diberi nama. Yang ke-15, nasekah atau akikoh boleh digabung dengan kurban. Jika hari nasekah atau hari kurban itu bertepatan dengan hari Idul Adha, bolehkah digabungkan satu hewan untuk dua niatan? Ya, jadi jika hari nasekah, hari berakikah itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha, bolehkah digabungkan satu hewan untuk dua niatan? Ini ada dua pendapat. Satu boleh, itu dipilih oleh Syekh Utsaimin. Yang kedua tidak boleh, dipilih oleh Syekh Al-Azazi Mesir. Imam Ahmad memiliki tiga pendapat, yaitu boleh, tidak boleh, dan tawakuf, diam, tidak memberikan keputusan. Menurut Syekh Utsaimin, meskipun satu hewan boleh diniatkan untuk nasekah, untuk akikah sekaligus kurban Idul Adha. Namun jika seseorang memiliki harta, sepantasnya dia menyembelih 2 ekor, satu untuk akikah, satu untuk kurban. Nah, kalau laki-laki berarti 3 ekor kambing, 2 untuk akikah, yang satu untuk kurban. Itu kalau bagi mereka yang mampu. Yang ke-16, menasekahi dirinya sendiri. Ya, mengakikohi dirinya sendiri. Dalam kurung ini sahih. Jika seseorang belum dinasekahi, belum diakikohi saat kecilnya, maka diperbolehkan untuk menasekahi atau mengakikohi dirinya saat ia dewasa. Nabi Muhammad SAW menasekahi atau mengakikohi dirinya setelah menjadi nabi. Ini diriwayatkan oleh Abu Shaykh dari 2 jalur. Jalur pertama dhaif, diriwayatkan oleh Abdullah bin Muharrar yang matrukul hadis. Jalur yang kedua dinilai qawiyul isnad, sanadnya kuat, oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari 9/595. Ya, jadi ini menasekahi atau mengakikohi dirinya sendiri ini sahih, ya, pada penjelasan di dalam kitab Fathul Bari tadi, ya. Sekarang yang ke-17, mencukur rambut bayi, cowok atau cewek. Ya, di dalam hadis ma'al gulami akikatun fa ihriku anhu daman wa amitu anhul ada. Yang artinya bersama seorang bayi itu terdapat akikah, maka tumpahkanlah darah, menyembelih untuknya,
dan singkirkanlah gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari dari hadis Salman bin Amir rahimakumullah radhiyallahu anhu di dalam kitab Shahihul Jami nomor 5877. Ibnu Sirin dan Asma menafsirkan pelenyapan gangguan di sini yaitu dengan pencukuran rambut bayi. Tafsir ini dikuatkan oleh Syaukani dalam Nailul Autar jilid yang kelima nomor 194 di dalam kitab Tamamul Minna. Ya, zahir hadis ini berlaku untuk bayi laki-laki dan wanita. Ya, jadi ini anjuran untuk mencukur rambutnya. Jadi rambut itu merupakan gangguan. Ya, jadi diperintahkan untuk mencukur, ya mencukur gundul, tidak menyisakan, tidak hanya cukup mencukur sedikit saja, tapi dicukur semuanya. Ya. Ini bisa dilihat nanti sumber yang disampaikan tadi di atas, yaitu pada Kutubus Tis'ah, ya, Shahih wa Dhaif Jami'us Shaghir Syekh Al-Albani, atau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud yaitu Imam Ibnul Qayyim, atau Ithaful Kiram Syekh Syarah Bulughul Maram oleh Syekh Mubarak Furi, atau buku Tamamul Minna fi Fikil Kitab wa Sahihin Sunnah Syekh Adi Yusuf Al-Azazi Mesir, dan lain-lain. Ya, jadi ini sekilas pembacaan buku tentang nasekah, ya, nama lainnya akikoh. Ya, ini alhamdulillah sudah selesai. Kita mohon kepada Allah agar cucu kita bisa mengakikohi cucu yang pertama. Ya Allah, berilah kemampuan kepada keluarga kami untuk mengakikohi, mampu untuk mengakikohi putu cucu yang pertama. Ya Allahumma ya Allah, barokahilah harta kami dan berilah kemampuan kepada kami untuk bisa mengakikohinya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja yang dapat kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan sedikit ilmu yang kita bisa bacakan yaitu tentang nasekah atau akikah, mudah-mudahan bermanfaat untuk umat Islam. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.